أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saya minta tanggapan dari Ustadz karena ini terus terang hal yang luar biasa bagi kami. Jadi bagi saya pribadi ada 3 kematian Ustadz dari pasien yang ditangani yang akhirnya menyebabkan hal yang menggerakkan saya dan juga beberapa teman untuk benar-benar sungguh belajar agama. Jadi yang pertama Ustadz 2017 mungkin semester 2 atau 3. Waktu itu kami tugas di IGD rumah sakit, datang salah seorang pasien. Pasien ini serangan jantung, usianya mungkin sekitar 40-50 tahun. Dibawa oleh keluarganya sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jadi ini suatu kasus serangan jantung dengan henti jantung. Kita lihat ini sudah agak sulit untuk tertolong karena sudah terlambat. Dan kami pun melakukan kompresi jantung luar, RJP, kurang lebih setengah sampai 1 jam sesuai SOP yang ada. Nah, dalam follow up yang kami lakukan Ustadz, tidak ada respon sama sekali. Artinya ini kemungkinan sangat kecil untuk tertolong. Di monitor pun sudah asistol namanya. Kita lihat di pupil di matanya, itu sudah lebar. Jadi kalau secara teori kedokteran ini udah nggak ada lagi nih orangnya gitu. Akhirnya kami hentikan pertolongan dan bersiap untuk menyampaikan kabar kematian kepada keluarga. Tapi Ustadz di momen itu pasiennya gerak Ustadz. Tangannya terangkat, sebelah kanan terangkat seperti ketarik. Kami semua kaget, kami bergedik kaget, ini kenapa? Ini nggak mungkin secara teori nggak mungkin. Karena kalau jantungnya sudah diam, nggak akan mungkin ada pergerakan dari tubuh pasien. Tangan kanannya bergerak seperti orang ditarik, sudah turun jatuh, tarik jatuh. Kita kaget, terdiam, keluarga pun menangis, karena ini bukan sesuatu yang umum. Dan kita juga melihat kepalanya seperti tertarik ke atas. Itu terjadi selama beberapa menit, kami mematung pada saat itu tidak tahu mau lakukan apa karena secara medis pasien ini tidak bisa ditolong lagi. Jantungnya sudah diam, tanda-tanda kematiannya sudah ada tapi masih ada pergerakan yang seperti ini. Akhirnya setelah kurang lebih 5 menit pasiennya diam dan kami periksa kembali, kami memberanikan dicek lagi memang sama. Ini sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan dan pasiennya wafat. Kematian kedua Ustadz, ini ya semoga kita dijauhkan dari kasus seperti ini. Ada salah satu pasien yang bolak-balik dirawat di rumah sakit. Beliau ini sakit gagal jantung, jadi sudah pasien kronis. Tapi subhanallah ya, ada satu kebiasaan beliau yang semoga Allah ampuni, yang selalu ini beliau lakukan di rumah sakit Ustadz. Dan membuat para perawat marah sama beliau. Beliau setiap kali dirawat menggoda perawat wanita. Padahal kondisinya sesak nafas, tapi masih ada waktu untuk itu. Itu kenyataan Bapak Ibu. Kondisi megap-megap, tapi masih bisa godain perawat wanita, mahasiswa perawat gitu loh. Tapi perawatnya tergoda nggak? Ya enggak. Oh enggak. Enggak. Udah tua Ustadz, udah tua sakit-sakitan kayaknya nggak ada yang minat Ustadz. Pokoknya setiap dia masuk pasti perawatnya nggak mau megang. Jadi tolong deh perawat laki-laki aja yang pegang. Karena ada juga momennya ketika beliau itu dirawat nggak segan membuka auratnya dan memperlihatkan kepada perawat-perawat wanita. Dan itu nggak normal gitu Ustadz. Jadi dan terakhir ketika di fase-fase terakhir perawatan beliau ketika beliau wafat masih seperti itu. Jadi di sana nauzubillah min zalik, semoga Allah ampuni dan kita jauhkan dari keadaan seperti itu. Saya pikir nggak mungkin, ini nggak normal gitu. Pasti ada sesuatu penyebab kenapa beliau konsisten istiqomah sekali dengan ini pasti ada sesuatu. Tapi nggak bisa saya jawab pada saat itu. Dan kematian ketiga, ini masya Allah saya masih ingat nama beliau, pasien waktu saya junior 2017, namanya Bapak Murad rahimahullah Ustaz. Beliau adalah pasien yang selalu tersenyum Ustaz. Pasiennya usia 70 tahun dengan penyakit jantung yang sudah kronis. Berulang kali dirawat Bapak Ibu semua. Sakit dada dirawat. Tapi yang membuat luar biasa setiap kali saya visite Ustadz, beliau tidak pernah mengeluh. Selalu tersenyum, mengucapkan terima kasih kepada anak-anaknya, sudah merawat orang tuanya, nggak pernah berkeluh. Sholatnya dijaga dengan baik, ibadah dijaga dengan baik, sampai pada satu momen beliau mengalami serangan jantung yang lebih berat dan di saat itu kami terpaksa menyarankan tindakan pertolongan. Tapi waktu 2017
teknologi kedokteran jantung tidak semaju sekarang sehingga memiliki resiko yang tinggi. Sehingga guru kami pada saat itu mengedukasi pasien beliau dan juga kepada keluarganya bahwa ini secara teori dibutuhkan tindakan, tetapi resiko kematiannya sangat tinggi. Ya, dan beliau pada saat itu setelah mendengar penjelasan dokter, beliau bilang, Bismillah dok, lanjut aja, kata beliau. Kata pasiennya? Iya, lanjut. Keluarga pun mendukung, walaupun kami sudah jelaskan, ini resiko kemungkinan terbesar adalah kematian Pak. Bismillah dok, saya juga nggak apa-apa, Bismillah. Ternyata dan kami lakukan tindakan dan benar Ustadz, ternyata tindakannya sulit. Kondisi beliau selama tindakan itu semakin menurun sampai pada titik karena saya sebagai dokter yang merawat di ruangan mendampingi beliau, di titik saya tahu ini beliau nggak akan bisa terselamatkan dan saya pun mendekat beliau di meja tindakan dan berbisik kepada beliau, Bapak mohon maaf sekali ini Bapak kondisinya kurang bagus, tindakan sepertinya kurang baik hasilnya Pak, mohon maaf sekali. Bapak ayo kita istighfar Bapak, zikir. Dan luar biasanya Ustadz, beliau tersenyum Ustadz. Melihat ke saya dan tersenyum. Jadi di situ saya bergedik, ini orang udah mau meninggal, kenapa bisa setenang ini? Sementara banyak pasien yang kami lihat ketika di ambang kematian itu panik Ustadz. Ada yang teriak manggil ibunya, ada yang teriak apapun yang diteriakin. Tapi beliau bisa tersenyum dan kemudian berzikir sampai di akhir-akhir kehidupannya. Nah, 3 peristiwa ini yang kemudian membuat saya pribadi dan juga banyak teman-teman yang akhirnya berpikir bagaimana dengan akhir hidup kita masing-masing, apakah di antara 3 ini yang mana gitu. Ini setelah ikut kajian Jumat tadi? Iya, jadi dimulai artinya dari sentuhan-sentuhan spiritual dan keimanan begini itu datangnya setelah ikut kajian atau memang sebelumnya? Setelah ikut kajian Ustadz. Setelah ikut kajian. Ya, sebelum ikut kajian ada kejadian seperti ini juga, tapi mungkin tidak menyentuh atau gimana? Belum, karena kasus-kasus seperti ini baru ketemunya ketika pendidikan Ustadz, pendidikan spesialis. Jadi mungkin kalau jawabannya itu dok, memang ada hadis Nabi SAW, seseorang akan ditutup hidupnya dengan kebiasaan yang dia lakukan. Jadi saya sering sampaikan di kajian, kalau kita mau tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, kita bisa lihat dari apa yang Allah tutup hidupnya. Atau beberapa hari sebelum dia meninggal dunia. Nah biasanya begitu. Kalau orang biasa sholat, kita kan bisa lihat di cuplikan tuh di YouTube, di media, ada orang yang sujud terus meninggal, ada yang lagi khutbah meninggal gitu-gitu kan. Ada yang lagi ceramah, ada orang lagi haji, umroh. Ada pola-pola atau kebiasaan yang mereka terapkan selama hidup, jadi Allah tutup dengan itu. Ada juga orang mungkin dia terbiasa kayak tadi pasien yang kedua. Mungkin memang itulah pola dia selama ini. Sehingga akhirnya mendekati kematian tetap aja dilakukan sama dia. Nah itu mungkin jawabannya di situ. Ada juga orang kadang-kadang dia mungkin semasa hidupnya terkenal orangnya sangat baik. Gitu kan. Mungkin begitu. Tapi ditutup oleh Allah SWT dengan kehidupan yang tidak baik. Itu mungkin karena dia cuma mengemas saja selama ini. Dia menutupi gitu kan. Seakan-akan dia itu orang soleh atau soleha dengan penampilannya. Tapi ternyata akhir hidupnya Allah buktikan. Nah itu memang ada hadis yang berhubungan dengan masalah itu.